Shalom sahabat muda, jumpa kembali dalam Benih Kerajaan bersama saya, Daud Lawair. Saat ini saya berada di ruangan kerja saya. Salah satu tugas dan tanggung jawab saya dalam pekerjaan adalah memastikan suplai BBM dari terminal BBM ke SPBU Kompak selalu terjaga keaslian tanpa terkontaminasi. Dan yang kedua adalah selalu terjaga dalam hal jumlah. Dalam Benih Kerajaan sebelumnya, yaitu Benih Kerajaan periode kelima, saya sudah singgung tentang urapan. Siapa sih orang-orang yang membutuhkan urapan? Pertama adalah orang-orang yang mau kuat di dalam Kristus. Yang kedua adalah orang-orang yang mau melayani Tuhan dengan benar. Yang ketiga adalah orang-orang yang mau sukses dalam keseharian mereka. Dan keempat adalah orang-orang yang berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Nah, dan periode yang ke-13 itu saya singgung tentang pembawa urapan. Siapa sih orang-orang pembawa urapan? Orang-orang pembawa urapan adalah orang-orang yang telah menerima Yesus dalam hatinya dan telah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Itulah orang-orang pembawa urapan. Dan pada saat ini kita akan bahas atau sharing sedikit tentang penjaga urapan. Hai sahabat muda, siapa orang-orang yang diurapi Tuhan menurut sahabat muda? Apakah orang-orang yang melayani kesembuhan? Atau orang-orang yang berkhotbah begitu bagus, yang pintar merangkaikan kata sehingga para pendengarnya tersihir dengan rangkaian kata-kata yang tersusun begitu rapi? Lalu orang-orang yang tidak diurapi Tuhan adalah orang-orang yang berkhotbah dengan biasa-biasa saja. Saya pernah mendengar tanggapan orang bahwa si A punya urapan, si B tidak punya urapan. 2 Korintus 1 ayat 21-22 berkata, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Di sini saya ingin sampaikan bahwa setiap kita yang telah menerima Yesus dalam hati kita dan telah dimeteraikan oleh Roh Kudus dalam roh kita, kita adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Tujuan Tuhan mengurapi kita adalah supaya kita boleh melakukan sesuatu dalam kerjaan Allah. Tuhan memilih kita dengan tujuan masing-masing. Nah, tugas kita adalah segera datang kepada Dia dan temukan apa menjadi tugas kita. Dan kerjakan apa menjadi bagian kita selagi masih diberi kesempatan. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan Yesus telah diurapi oleh Allah dengan Roh Kudus untuk memberitakan kabar baik dan membawa kelepasan bagi mereka yang telah ditawan oleh dosa. Arti diurapi adalah disahkan atau ditabiskan atau dilantik sebagaimana Tuhan Yesus telah disahkan atau ditabiskan atau telah dilantik untuk memberitakan kabar baik dan membawa kelepasan bagi orang-orang yang telah ditawan oleh dosa. Demikian pula setiap kita telah disahkan, setiap kita telah ditabiskan, setiap kita telah dilantik dengan panggilan kita masing-masing untuk melayani dengan satu tujuan, yaitu memperlebar kerjaan Allah di muka bumi. Mempertahankan urapan dalam hidup kita bukan perkara mudah. Jika ada yang mengatakan mudah, maka itu membuktikan bahwa dia belum pernah hidup dalam pengurapan Tuhan. Saul adalah contoh orang-orang yang gagal dalam menjaga urapan Tuhan dalam hidup mereka. Simpson adalah contoh yang lain. Sementara Daud adalah satu dari segelintir orang yang mampu mempertahankan urapan dalam hidupnya. Di zaman ini kita melihat begitu banyak orang yang dulunya sangat diurapi, tetapi sekarang urapan itu telah meninggalkan mereka. Mereka mungkin ada pada posisinya, namun roh pengurapan itu sudah melemah dalam pelayanan mereka.
kita harus perlakukan urapan sebagai hal yang sangat berharga dalam hidup kita. Kita tidak bisa menerima pengurapan lalu hidup serampangan. Kita harus hidup sesuai dengan pengurapan yang bekerja. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa mempertahankan pengurapan yang telah Tuhan percayakan kepada kita? Satu, adalah tetap melayani dengan urapan dan panggilan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Untuk mempertahankan pengurapan adalah fokus pada panggilan yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Selama Anda tetap fokus, maka pengurapan itu akan selalu menyertai Anda, apapun yang akan terjadi. Nah, selama Anda beralih dari fokus pelayanan yang telah Tuhan percayakan kepada kita, dan Anda fokus pada hal-hal yang di luar Tuhan, maka pengurapan itu akan meninggalkan Anda. Simpson saat dia kembali kepada fokus pada panggilannya, maka pengurapan itu kembali dalam hidupnya. Yang kedua, kita menjaganya dengan berdoa. Pengalaman saya dalam berjalan dalam pengurapan Allah, saya menemukan bahwa kita berjalan dalam pengurapan Allah sama seperti kita mengikuti sebuah irama musik atau beat sebuah lagu. Di mana di saat kita kehilangan harmonisasi antara beat sebuah lagu dengan gerakan kita, maka itu saatnya kita harus kembali selaraskan dengan doa. Saat kita melayani, kita sedang melepaskan kuasa dari diri kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Namun melalui doalah kita kembali dipenuhi. Jadi betapa pentingnya doa untuk merefresh kita kembali atau menjaga kita pada posisi untuk siap melayani. Yesus sebagai teladan hidup kita selalu sempatkan diri untuk memiliki waktu keintiman bersama dengan Bapa di surga. Akhirnya sahabat muda, bagaimana caranya agar kita boleh menjaga urapan dalam hidup kita? Pertama, tetap fokus pada panggilan yang telah Tuhan berikan buat kita. Yang kedua, tetap punya hubungan yang intim dengan Bapa di surga. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa pada benih kerjaan berikutnya.